Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Natan Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin, yaj'aluna minal ulama'il amilin, kama naqra'uha biniyati anna Allah yursilu mithla sawaba qira'atina ila arwah abaina wa jadatina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat, wa khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid, kama khususan ila arwah ulama'ina wa syekhina. Asallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'ana bi'ulumihim fid darain wa biniyati anna Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa zurriyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqbi jami'a hawaijna. Ala hadhihi niyah kulihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para guru, asatidzah, bapak hadirin, pengurus beserta jamaah majelis taklim subuh Ramadan Masjid Jami' Dia Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi 4 Ramadan 1441 Hijriah, hari Senin, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Kemudian sambil menunggu terbitnya matahari agar kita mendapatkan pahala umroh, kita isi waktu kita dengan mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Ramadan tahun ini kita baca kitab kita yang kecil ini, semoga bisa tuntas, yang berjudul Al-Khaifuna Minal Islam Limaza. Mereka yang takut sama Islam. Kenapa mereka takut sama Islam begitu? Nanti jawabannya ada di sini. Baik. Jadi jangan hanya yang takut sama Islam orang yang di luar Islam. Kita sendiri yang orang Islam nggak tahu kenapa mereka takut sama kita gitu. Kita baca dimulai dari halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimatu. Muqaddimah, pendahuluan. Alhamdulillahillazi yakzifu ar-ra'ba fi qulubil kafirin. Segala puji bagi Allah yang telah membuat takut. Allah yang membuat takut di hati orang kafir. Yunazzilus sakinata alal mu'minin, dan sebaliknya Allah membuat ketenangan di hatinya orang mukmin gitu. Orang kafir merasa takut sama Islam, sedangkan orang Islam Allah buat tenang. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa nastamsiruhu ala tughati wal mustakbirin. Kita minta agar Allah memberikan pertolongan kita terhadap orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang sombong. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa may yansur fala ghalibalah. Orang yang Allah tolong, nggak ada yang bisa ngalahin gitu. Hamba yang Allah tolong, nggak ada yang bisa ngalahin.
wa may yuzil fala muizzalah, dan orang atau hamba yang dihina Allah tidak ada yang dapat memuliakan. Itu hamdalahnya. Kemudian salawatnya, wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi tahirin wa sahabatihil khairin wa atba'ihi wa jundihi fi kulli zamanin wa makanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Wa ba'du, setelah basmalah, hamdalah dan salawat, adapun kemudian daripada itu, wa ba'du. Ayyuhal ikhwan, ayyuhal ikhwah al-kiram wal akhwatil karimat, wahai para saudara-saudaraku yang mulia. At-taghyir, halaman 4. At-taghyiru asbaha daruratan. Berubah menjadi suatu yang darurat itu. Perubahan menjadi sesuatu yang darurat. Artinya kita sebagai umat Islam harus kita rubah sikap kita. Ini darurat, tidak boleh tidak, kita harus rubah. Karena Allah Ta'ala mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah keadaan suatu kaum kalau mereka itu sendiri enggak berusaha merubah dirinya, termasuk kita ini umat Islam. Kenapa kita ini harus ngerubah gitu ya? Kenapa kita harus ngerubah? Jangan diem aja gitu. Laqad qadat ummatuna fi hadhil ayami fi amasil hajati ila taghyir. Qadat ummatuna artinya umat kita ini, umat Islam sekarang, hadhil ayam, sekarang ini kita ini umat Islam, fi amasil haja ila taghyir, sangat perlu, sangat butuh, sangat perlu merubah keadaan kita. Ya, udah darurat gitu. Wa man kana fi syakkin min hadhil haqiqah, orang yang ragu-ragu dalam menyikapi hakikat ini, ragu-ragu apa iya kita harus ngerubah gitu kan, masih ragu-ragu. Orang yang merasa ragu-ragu terhadap hakikat ini, bahwa kita harus ngerubah diri kita, yang ragu-ragu itu, lihat, ente ragu nggak mau merubah, lihatlah, fal yanzur ila ahwalina, lihatlah kepada hal keadaan kita. Kalau ente masih ragu-ragu nggak mau merubah diri gitu, lihat keadaan kita sekarang, baik itu keadaan sia-sia. Keadaan sia-sia itu nggak memihak kepada kita. Politik, ijtimaiyah, keadaan sosial pun tidak memihak kepada kita. Al-iqtisadiyah, ekonomi, demikian juga. Wal fikriyah, demikian juga keadaan fikriyah, ya. Keadaan pemikiran kita. Kita kalah dengan umat yang lain. Demikian juga keadaan askariyah, ya. Askariyah itu, ya, askar, ya, tentara juga kita kalah sama yang lain. Coba kita perhatikan semua keadaan kita tadi. Nazratan syamilah, kita ngelihat yang secara sempurna. Artinya syamilah, semua kita perhatikan, artinya la yaktasiru fiha ala balad duna balad. Tidak hanya sekedar kita memperhatikan yang ada di negeri kita aja gitu. Itu semua di dunia ini, negeri-negeri Islam selalu ketinggalan dalam hal-hal yang telah disebut tadi, bukan hanya dalam negeri kita ini saja. Au qaumin duna qaumin, tidak hanya kita lihat keadaan orang Islam hanya satu kaum saja gitu, ya. Au jamaah duna ukhra, tidak hanya kita ngelihat satu jamaah tanpa melihat kepada jamaah yang lain. Kita lihat semua secara umum.
laisat bihajatin ila tafsilil qauli bi hadzal ahwal falaisa hadza maqamuhu. Kita tidak mentafsil ya kata-kata kita ini pada setiap hal tadi, hal siyasiyah ijtimaiyah. Laisa hadza maqamuhu, sebab ini bukan makomnya karena kita membahas secara ringkas gitu. Wa yakfini an usyira, cukup aku ingin isyaratkan keadaan kita ini ya. Apa itu? At-tamazzuk as-siyasi. Dalam soal politik kita ini ya berpecah belah tuh, tamazzuk. Satu partai aja berpecah belah. Ya, satu partai saja berpecah belah, apalagi yang lain. Allazi yasudu ummatuna, yang menguasai umat kita dalam soal politik berpecah belah. Tabaiyah, siyasiyah, wal iktisadiyah, wal fikriyah. Ya, cara kita berpolitik, ekonomi dan lain-lain itu ngikutin umat yang lain. Al mawazin al maklubah. Ya. Al mawazin al maklubah. Ya. Tolok ukur kita sudah terbalik gitu. Allati ghadawna nahkumuha fi hayatina ijtimaiyah. Wasimarul murrah allati qatabnaha min wara'i dzalika kullu. Buah yang pahit itu. Asimarul murrah tuh. Buah yang pahit yang kita petik gitu. Kan kita nanam, kita metik buah, kita panen. Itu panennya yang kita petik buah yang pahit. Min wara'i dzalika kullih, dari semua itu. Ya. Karena semua kita ini ya morak-marik sehingga buah yang kita petik adalah buah yang pahit. Apa itu buah yang pahit? Terjadi apa? Zulmun wa fasad. Di mana-mana terjadi zulmun. Ya. Zulmun kan kezaliman, fasad kerusakan. Donku hayat, terjadi kesempitan hidup. Ya. Kita hidup sempit, ekonomi dan lain-lain. Wa bi nihayatil matab uku tahta arjuli kilabil basyariyah. Kemudian pada akhir ya perjalanan kita di bawah kepemimpinan orang-orang tuh, arjuli kilab, di bawah kepemimpinan orang-orang ya kilabil basyariyah. Kan kilab ini anjing yang berbentuk manusia. Nah itulah kira-kira keadaan kita ini. Oleh karena itu tadi judulnya Pama ahwajuna ila taghyir. Kita sangat butuh untuk merubah diri kita masing-masing. Wa illa, kalau seandainya kita nggak segera merubah diri kita, keadaan kita ini, maka famazidun minadhiya, maka umat kita ini akan bertambah dia. Ya, ini bukan dia guru Sa'ban, kalau dia itu pakai hamzah, kalau ini dia, maka umat kita ini kalau kita nggak segera merubah akan bertambah ya, kesusahan gitu. Mazidun minadh-dha'fi wa ta'akhur, akan bertambah lemah dan bertambah ketinggalan dari umat-umat yang lain. Mazidun minat tabaiyah wal hazimah, akan tambah mengekor. Tabaiyah itu ngekor, wal hazimah dan kalah. Nah, itulah kalau kita nggak segera merubah keadaan kita. Wa innana la haqiqatun la yujadilu fiha illa tupailiyun. Innaha, sesungguhnya kita ini ya la haqiqah,
artinya sungguh la yudajilu fiha illa tupailiyun. Kita wajib merubah diri kita, enggak perlu kita berdebat. Ya, tadi kan berdebat. Kalau bahasa kita apa iya gitu. Itu namanya berdebat. Apa iya kita mesti ngerubah gitu. Enggak perlu berdebat. Karena orang yang masih ragu, yang mau ingin berdebat, tidak lain mereka namanya tupailiyun. Anak kecil itu. Yang tidak melihat realita. Allazi natara'au alal fasad wal ifsad. Yang mana kalau anak kecil itu nggak ngerti apa itu kerusakan umat. La yastati'unal hayata illa fi zilalil hazimah. Mereka tidak akan mampu hidup kecuali di bawah naungan kekalahan wa ala asla'il ummatil mumazzikoh, dan kelumpuhan umat yang tercabik-cabik gitu. Nah, wa hatta la nutihul fursata, halaman 5. Sehingga apabila kita ingin la natih, kalau kita ngerubah diri kita, berarti kita ini enggak akan memberikan kesempatan. Wa hatta la nutiha al fursata li a'da'i ummatina, kita enggak akan memberikan kesempatan kepada musuh-musuh umat kita ayastadu fil ma'il akri, enggak memberikan kesempatan kepada musuh-musuh kita agar supaya mereka bisa mengail memancing di air yang keruh gitu. Kan kita ini bagaikan air yang sedang keruh. Janganlah berikan kesempatan kepada musuh-musuh kita untuk mengail di air yang keruh gitu. Kita harus cepat-cepat ngerubah. Wa yarkabul maujah allati ahdasatha hadhil hajah ila taghyir. Janganlah berikan kesempatan kepada musuh-musuh umat kita agar supaya mereka jangan sampai mereka mengendarai, bisa selamat itu dari ombak ya, yang ahdasat hadhil haja ila taghyir, yang mana kita ini perlu kepada perubahan. Fayuwajjihu ar-raqma az-zam'an ilal khalas nahwa sarab. Mereka orang-orang yang tidak suka sama Islam ingin mengendarai az-zam'an, orang yang haus. Mereka itu ingin menipu orang yang haus. Mereka ingin membuat-muat agar supaya orang yang haus itu terlihat mereka ingin menyelamatkan, padahal itu sarob namanya Fata Morgana, apa namanya? Kalau di musim panas kita ngelihat pasir bagaikan air, namanya apa? Fata Morgana. Jadi kita harus ngerubah diri kita masing-masing dengan apa? Dengan dasar ajaran agama kita. Janganlah kita bisa ditipu oleh musuh-musuh. Mereka menawarkan gitu. Mereka menawarkan solusi agar supaya kita bisa maju. Padahal itu hanya tipuan, bagaikan orang yang haus ditawarkan air gitu. Padahal air itu bukan air. Apa itu tadi? Fata Morgana. Nahwa syubak allati nasmuha li ummatina. Mereka menawarkan bagaikan subak, jebakan itu. Subak itu jebakan. Allati nasmuha li ummatina, yang kita ingin untuk umat kita. Artinya untuk kita keluar dari segala macam ketertinggalan. Mustanqaat allati hafaruha lana, bagaikan mustanqaat. Apa ini? Bagaikan setu. Mustanqaat, tempat-tempat air yang mereka
bikin mereka gali untuk kita, padahal itu jebakan. Wa tamarragat fi auhaliha dahron tawilan, tamarragat sehingga kita nanti bisa terjebak ya dalam masa yang sangat lama. Naam ya, akan tetapi hatta la naqa'a fi fakhahihim maratan ukhra, jangan sampai kita jatuh untuk kedua kali itu. Maka kita harus menyadari kalau kita ingin ngerubah, solusinya tidak lain adalah yang datang dari ajaran agama kita sendiri itu. Jangan mengikuti ajaran umat yang lain supaya kita jangan sampai terjatuh untuk kedua kali itu. La buddalana min ru'yatin wadihah, mesti kita mempunyai pandangan yang sangat jelas. Wa wa'yin syamilin, kita harus paham dengan pemahaman yang sempurna. Lima yuhaqu li ummatina minal mu'amarat, apa saja yang menimpa umat kita dari segala macam mu'amarat. Mu'amarat itu artinya upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka sama Islam. Wa ma yudabbiru laha minal makri wal khida, kita harus tahu apa saja yang yudabbir, apa saja yang diinginkan gitu oleh musuh-musuh dari segala macam tipuan. Innana bihajatin ila ru'yatin taksifulana anil adu, kita ini perlu penglihatan yang bisa membuka siapa itu musuh-musuh kita, sehingga dengan penglihatan yang benar itu, dengan pemikiran yang benar itu, kita dapat ketahui mana yang sodik, mana yang khoin gitu, mana kawan yang benar dan mana kawan yang khoin, yang berkhianat. Mana kawan yang mukhlis, kan mereka menawarkan tadi, yang mereka tawarkan tidak lain itu jebakan. Wa tadulluna ala silahil fa'al allazi nastati'u bihi raddal udwan, sehingga apabila kita mempunyai pemikiran yang yang cerdas, sehingga kita bisa mengetahui, menunjukkan silah persenjataan yang faal, persenjataan kita yang kuat, sehingga kita bisa melawan segala macam orang-orang yang memusuhi Islam. Istiddarul karamah wal auton, kita bisa mengembalikan kemuliaan kita. Wa tu'arrifuna alal asil allazi yuridul khaira li ummatihi, sehingga apabila kita mempunyai kecerdasan, kita akan dapat tahu siapa orang-orang yang memang benar-benar ingin kebaikan buat kita semua. Wa ya'khudhu yadaha ilal quwwah wal izzah fi hadzid dunya, sehingga kita bisa kembali kemuliaan dan kekuatan di tangan kita dalam kehidupan dunia ini, sehingga kita nanti sa'adah wan najah fitil akhirah, dan kita pula akan bahagia di negeri akhirat. Wa 'alal 'amilil ghadiril ladzi yabtaghi idlala ummatih wa rabtiha bi azyalil umamil mustaqbilatit taghiyah muqabilu ardun minal hayah. Dan kita tahu siapa mereka itu yang ingin melemahkan umat kita. Wa rabtiha bi azjalil umamil mustaqbiratit taghiyah, sehingga kita bisa dikuasai oleh mereka-mereka yang melampaui batas. Yang mereka harapkan tidak lain adalah aradun minal hayatid dunya, yaitu setumpukan daripada kehidupan dunia.
kesimpulannya, innana bihajatin ila ar-ru'yal wadihah. Jadi kalau kita ingin ngerubah diri kita, kita harus punya ru'yah wadihah. Jangan kita mengekor, jangan kita menerima tawaran-tawaran ya yang ditawarkan oleh mereka. Kita mempunyai ru'yah wadihah, pemandangan atau pandangan yang jelas ya. Linuhaddida masarana nahwal kholas, agar supaya kita bisa kita bisa membatasi jalan kita menuju kholas, menuju kebebasan kita dari segala macam yang kita derita saat ini. Nattakhidhu ala dawiha mawaqi'ana minan nasi wal ahdas, sehingga kita bisa berjalan di atas naungan dan cahaya yang benar. Min hazal muntolak, halaman 6. Dari sudut inilah ayyuhal ikhwah wal akhwat kana ikhtiyar hazal maudhu. Dari ini kan kalau ada orang mau mengarang suatu buku harus ngasih tahu latar belakang namanya. Apa latar belakangnya, kita harus ngerubah gitu. Karena latar belakangnya tidak lain adalah kita ini adalah umat yang ketinggalan di dalam berbagai macam bidang. Nah, kalau kita ketinggalan, kita perlu ngerubah. Merubahnya dengan apa itu ya? Banyak sekali mereka yang menawarkan gitu. Jangan sampai kita keliru, kita menerima tawaran-tawaran mereka, padahal yang mereka tawarkan tidak lain adalah jebakan gitu ya. Nah, oleh karena itu kana ikhtiar, inilah ya kenapa aku, kata pengarang buku ini, memilih tema ini ya, tema al-khotir, tema yang sangat besar gitu ya. Yaitu apa tadi temanya? Al-khaifuna minal Islam. Mereka itu takut dari Islam. Kenapa mereka takut gitu? Di kita sendiri, umat Islam kita ini, umat Islam sendiri nggak tahu apa sebab ada orang yang takut sama kita. Kita sendiri nggak tahu. Nah, kalau kita baca buku ini, insya Allah nanti kita akan tahu apa sebabnya mereka takut sama Islam. Jadi mereka menawarkan tadi itu disebabkan karena mereka takut. Seandainya umat Islam kembali ya kepada ajaran Islam gitu, nah inilah yang mereka takuti, kira-kira begitu nanti. Karena ikhtiyar hazal maudhu'il khatir, oleh karena itulah ya aku milih judul yang sangat besar ini, allazina tahaddatsu anhu bi hadzal lailatil mubarakah. Ya, ini buku ini tidak lain adalah ya ceramah gitu yang beliau sampaikan ya, sehingga ya supaya faedahnya bisa dibaca sama yang tidak hadir dalam acara ceramah itu, ditulis dalam satu buku. Itu judulnya adalah Al-Khaifuna minal Islam. Mereka yang takut sama Islam. Nanti pertanyaannya manhum, siapa itu? Orang-orang yang takut sama Islam siapa itu ya? Yang kedua, wama asnafuhum wa tawaifuhum. Ya. Mereka yang takut sama Islam itu macam-macam mereka siapa itu? Ada 3 macam nanti. Kemudian wamal alaqah bainahum warrabithah allati tajma'uhum. Walaupun mereka itu berbeda-beda kelompok, namun mereka itu disatukan dengan satu tujuan, yaitu ingin menghancurkan Islam gitu. Walaupun mereka itu ada kelompok-kelompok. Nah, kemudian timbul pertanyaan lagi, limaza yakhafuna minal Islam? Kenapa mereka takut sama Islam? Yakhshawna sahwatal muslimin. Kenapa mereka takut umat Islam bangkit gitu? Ila darajatin tasilu ila haddil junun. Sampai ketakutan mereka seperti orang gila. Kan mereka itu takut kayak orang gila. Mereka itu ingin melawan kita bagaikan orang gila gitu. Kaifa yamkuruna bi ummatil Islam.
bagaimana mereka membuat tipu daya terhadap Islam. Dan yang terakhir yang akan dibahas nanti, maghayatuhum wa ahdafuhum min wara'i hadzal makri, apa tujuan sesungguhnya di belakang daripada segala macam tipu daya mereka ini. Nah, inilah yang akan dibahas di dalam buku yang kecil ini. Baik, kemudian ini diantara tadi dikatakan mereka itu ya menawarkan tawaran-tawaran, atau dengan kata lain ya, mereka memberikan tipuan. Di antaranya yang mereka katakan halidinu apyunus syu'ub gitu. Apakah agama itu ya, apyun itu ya, ini apa namanya ya, apyunus syu'ub itu ya. Apyun itu kan obat yang bisa menghilangkan akal orang. Apyun apyun syu'ub bangsa gini. Jadi kalau kita ingin maju gitu, maka ajaran agama jangan dicampur adukkan, kira-kira begitu. Nah, ini kan tipuan diantara. Qabla an abda abil ijabah ala hazil al as'ilah ya, ajiduni madpu'an li izharil alam wal asab wal hasra ala ba'dil mughaffalin al mudallilina min ummatina allazi hudi'u bi maqulatil a'da. Sebelum aku mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya, aku ya terdorong untuk menampakkan al alam wal asab wal hasrah ya. Saya ingin menampakkan betapa sedih ya, betapa sedih hati saya terhadap orang-orang kita, orang-orang Islam sendiri yang mughafalin al-mudallilin min ummatina, orang Islam kita sendiri ya, yang mughafal, mudallilin, yang dapat ditipu, disesatkan oleh mereka. Mereka itu mereka itu ditipu dengan kata-kata yang bersumber dari musuh yang mengatakan innad-din afyunus syu'ub gitu ya. Agama atau ajaran agama tidak lain adalah pecandunya bangsa-bangsa. Artinya sabab ta'akhuriha wa ta'biha. Agamalah yang menyebabkan umat itu menjadi terbelakang gitu ya. Ini pertama kali yang mengucapkan din afyunus syu'ub itu Lenin. Siapa itu Lenin? Lenin itu asalnya Yahudi ya. Dialah yang mendirikan ya partai komunis di Uni Soviet dulu, Lenin. Dia mengatakan bahwa ad-din afyunus syu'ub, kalau kita ingin maju kita harus melepas agama gitu. Sebab ajaran agamalah yang menyebabkan umat Islam menjadi lemah gitu, kira-kira gitu. Jangan kita tertipu. Wa ammamuha, mereka mengatakan secara umum, enggak dikatakan Islam gitu ya. Hatta syamilu bihal Islam, sehingga termasuk Islam, padahal tujuannya tidak lain Islam gitu ya. Allazi kana wa ma yazalul munkizul wahid li ummatina, yang mana Islam itulah sesungguhnya yang bisa menyelamatkan umat kita itu. Fayaqifuna minhu mauqifas saddi wal ada, kalau kita ingin ya kembali mulia, kuat, tidak lain adalah kita harus kembali kepada ajaran Islam sehingga kita bisa melawan musuh-musuh kita. Inna nas'alu man baqiya indahu min haula'i dzarrah min ikhlas aw ghirah ya. Saya ingin bertanya ya, min haula'i dzarrah, orang yang masih di dalam hatinya, walaupun dia orang Islam gitu, kalau masih di dalam hatinya dzarrah min ikhlas ya, au ghirah, yang mempunyai ya, yang mempunyai sedikit daripada ya ghirah. Apa itu ghirah? Kecemburian atau kecemburuan terhadap Islam dan punya ikhlas. Aku ingin bertanya, mundu mata
asbahal aduhu yakhsha alaina an natakhaddara aw nataakhir. Saya ingin tanya, sejak kapan yang namanya musuh takut dan khawatir sama kita kalau kita ini terbelakang gitu? Adakah musuh itu yang takut? Adakah musuh yang khawatir kalau kita menjadi umat yang terbelakang sehingga mereka menawarkan solusi-solusi? Ada nggak musuh yang khawatir sama musuhnya agar supaya musuhnya itu jangan terbelakang? Nggak ada. Jadi itu tipuan, itu semata-mata tipuan. Mereka menawarkan itu tipuan, agar supaya kita makin terbelakang gitu. Wa mundu mata, sejak kapan yahrusu a'da ummatina min sihatina wa sahwatina. Sejak kapan yang namanya musuh ingin menyelamatkan gitu? Sejak kapan yang namanya musuh ingin supaya kita ini bangun gitu, bangun dari tidur kita? Ada nggak musuh yang ingin supaya kita yang lagi tidur supaya bangun? Ada nggak itu? Nggak ada. Yang ketiga pertanyaan, mundu mata asmahal adu munkizon lana min asbabid dha'fi. Sejak kapan yang namanya musuh ingin menyelamatkan kita dari segala macam kelemahan yang menyebabkan kita ini lemah, dalilan lana ala asbabil quwwah mal man'ah. Dan sejak kapan musuh itu menunjukkan kita kepada sesuatu yang menyebabkan kita menjadi kuat? Nggak ada itu. Jadi ketahuilah itu semua adalah tipuan yang mereka buat. Nah, inilah kira-kira kesimpulan dari apa yang nanti akan dibahas di dalam buku yang kecil ini, Baik. Dinuhum afyun syu'ub walai isal Islam. Baik. Dinuhum afyun syu'ub. Ini yang pertama yang akan dibahas. Kita bilang bahwa agama mereka lah, bukan agama Islam. Ajaran agama mereka lah gitu, bukan ajaran Islam. Ajaran agama mereka lah, atau dengan kata lain agama mereka lah selain Islam yang bisa yang bisa membuat bangsa-bangsa menjadi menjadi mabok, menjadi tidak sadar. Itu bukan ajaran Islam, ajaran mereka gitu ya. Laisal Islam, bukan ajaran Islam. Bahkan ajaran Islam membuat orang sadar gitu. Yang membuat ajaran tidak sadar bukan ajaran Islam, tapi ajaran agama mereka. Nah, kemudian manhumul khaifun, tadi kan siapa sesungguhnya yang takut sama Islam gitu, Izan kalau demikian siapa yang takut sama Islam gitu ya. Nah, kita jawab sini. Innal ladzina tazaharu ala zar'i daulatil udwan fil biladil Islam. Sungguhnya orang-orang yang tazaharu, berporak-porak menampakkan zar'i daulatil udwan fil biladil Islam, orang yang menampakkan atau zar'i menanam daulatul udwan fi biladil Islam, permusuhan gitu di negeri Islam. Wa ghazuha ba'da zalika bil mal war rijal. Mereka memberikan bantuan dengan harta, war rijal, dan tentara. Tidak lain kuparul gharbi itu, yang menanam permusuhan di tengah-tengah negeri Islam. Tidak lain yang menanam permusuhan dan memberikan bantuan harta dan tentara, tidak lain adalah kuparul gharbi wasyarqi ala sawa, orang kafir yang datang dari barat dan timur. Kita lihat negeri-negeri Islam berperang gitu.
antara Yaman umpamanya dengan Saudi. Itu yang memberikan bantuan siapa itu? Ya. Kuparul Gharbi wasyarq, negeri orang-orang kafir yang datang dari barat dan timur. Dulu bermusuh antara Irak gitu, Kuwait sama Saudi. Siapa itu? Ya. Afghanistan umpamanya. Nah, itu kan negeri-negeri Islam, ya. Negeri-negeri Islam saling bermusuhan. Siapa yang ghazuha? Siapa yang memberikan bantuan? Harta, kemudian rijal itu maksudnya tentara. Tidak lain kufarul gharbi wasyarqi ala sawa. Orang kafir yang datang dari barat dan timur sama-sama. Humul lazina laqanu ulaikal mudillin tilkal maqulatil makirah. Ya. Mereka lah tuh allazi laqanu, yang mentalkin gitu, yang ngajarin ulaikal mudallilin tilkal maqulatil makirah, yang ngajarin kata-kata yang menipu itu. Apa itu tadi kata-kata yang menipu? Ad-din tuh afyun syu'ub tadi, agama kamu adalah yang menyebabkan kamu lemah. Wallahi law kunna ala dinin yab'asu ala ta'khuri wa dha'fi la ayyaduna wa syaja'una alaih wa harabul kharijina alaih kama yuharimuna du'a ilal islam bihadzil ayam. Demi Allah, law kunna ala dinin, seandainya kita benar-benar di atas ajaran agama yang menyebabkan kita menjadi umat yang terbelakang, menjadi umat yang lemah, la ayyaduna wa syaja'una, ya. Mereka itu ayyaduna wa syaja'una alaih wa harabul kharijina alaih yuharimuna du'a ilal islam bihadzil ayam, ya. Mereka memerangi para dai, ya, bihadzil ayam, pada zaman sekarang ini. Nah, famas sababul hakiki li khaufil khaifin minal Islam. Apa sebabnya mereka takut sama Islam? Innal ladzina yakhshawnal Islam fariqan. Yang takut sama Islam ada dua. Satu, fariqul kafirin al-gharbiyyin minhum wasyarqiyyin. Ya. Yang pertama yang takut sama Islam adalah orang-orang kafir, baik yang dari barat ataupun yang dari timur. Yang kedua, fariqul munafikin. Ya, mereka adalah orang-orang munafik, ya, yang ngaku Islam gitu, tapi hatinya benci sama Islam. Nah, ini yang kedua nih. Siapa itu munafik? Ubadul hawa, artinya penyembah hawa nafsu. Mimman yantasibuna ila ummatina, berporak-porak mengaku mereka itu, ya, adalah umat kita, umat Islam. Wa yahsabuna alaiha wa yuhsabuna, mereka, ya, menganggap diri mereka Islam. Ya'ishuna baina azhurina, mereka tinggal di tengah-tengah kita. Ya. Nah, itu baru dua. Yang pertama al-kafirun, yang kedua al-munafikun gitu, ya. Wa bainal fariqaini silatun kasirah. Antara dua ini, kafir dengan munafik, mempunyai hubungan yang sangat erat gitu, ya. Alaqah wasiqah katil kasilat alati taqumu bainat tajir wasimsar. Hubungan yang sangat erat antara orang kafir dan munafik bagaikan hubungan antara pedagang dengan simsar. Simsar itu artinya yang orang-orang yang apa tuh? Orang-orang yang, ya, yang ingin supaya mereka yang ingin supaya barang dagangan itu cepat laku, itu simsar. Orang yang menjual dan orang yang menawarkan, ya, iklan-iklan itu. Nah, itu simsar. Asasuhal ribhul mutabad li tarafain, tidak lain tujuannya
supaya kedua-duanya mendapatkan keuntungan. Mereka kafir dapat untung, orang kafir juga, orang munafik dapat untung. Nah, itulah dua di antara yang takut sama Islam. Yang pertama orang kafir, yang keduanya orang munafik. Baik. Nah, kemudian ya, fariqul kafirin. Ya, yang pertama adalah mereka yang kafir dulu nih. Asasul syarr wa muhil fasad. Nah, kalau dikatakan yang takut sama Islam orang kafir, ini tidak diragukan. Karena kekafiran itu adalah dasar daripada kejahatan. Muhil fasad, kekafiran tidak lain adalah yang membuat bangsa-bangsa ini menjadi rusak. Sanabda'u insyaallah, sedikit lagi aku akan mulai insyaallah bil hadis anil fariqil awal dulu nih, yaitu kelompok yang pertama, yaitu orang kafir. Kenapa mereka takut sama Islam? Li'annahu fi takdiri. Kenapa saya mulai dengan yang kafir dulu? Karena menurut saya kal asli wan nab'i, sebab kekafiran ini dasar. An nab'i ya, tempat apa ya, keluarnya itu air. Bin nisbati lil fariqistani, untuk yang kedua. Ini yang pertama kafir dulu, kemudian baru munafik. Kenapa kafir dulu yang mula-mula kita bicarakan? Karena kekafiran itu adalah asal, sumber ya, sumber mata air gitu. Minhu yakhuzu wa yastaqi wa yastahi khaufahu minal Islam. Dari kafir itulah diambil ya, oleh orang-orang yang tidak suka sama Islam. Asalibuhu fi tadmiril muslimin, dari orang kafir itulah diambil untuk menghancurkan kaum muslimin. Naqulu wallahul musta'an, aku ingin menjelaskan wallahul musta'an, Allah lah tempat aku minta tolong gitu. Inna fahmas sirril ladzi yaj'alu kufaros syarqi wal gharbi yakhafuna min dinil Islam yaqtadi ilqa'ad daw ala haqiqatil kufri. Rahasia yang menjadikan orang-orang kafir, baik yang di timur dan di barat, mereka itu takut sama Islam. Nah, ini harus kita ketahui apa hakikatnya orang kafir sih, sehingga orang kafir itu takut sama Islam gitu. Ahdaful kafirina fil ard, apa saja tujuannya orang kafir di dunia ini. Wa khutatihim litahqiqi hadil adab, dan apa cara mereka untuk ya mencapai tujuan orang kafir ini. Ini ada 3. Yang pertama ya, apa itu kafir gitu, apa tujuannya, dan apa yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan. Ada 3 tentang kafir ini. Inna haula'il a'da yajma'uhum safun wahid. Musuh-musuh itu dihimpun dalam satu barisan, yaitu al-kufru billah. Ini orang yang tidak memeluk agama Islam, walaupun berbeda-beda agama, disatukan dalam satu ya, dalam satu sifat, yaitu kafir sama Allah. Kalau orang tidak percaya sama Allah, berarti mereka itu nggak takut. Nah ya, kalau orang kafir dia nggak percaya sama Allah, berarti mereka nggak takut. Nah inilah sumber kerusakan. Adamul i'tiraf bi rububiyatihi anil khalqi wa uluhiyati alaihim, mereka nggak mengakui Allah sebagai Tuhan dan kita ini makhluknya gitu, yang harus menyembah kepada Allah. Nah inilah dasar daripada kejahatan orang kafir, karena mereka nggak percaya sama Allah dan tidak percaya Allah itu Tuhan kita ya, itu dasarnya tuh. Sehingga mereka ya merusakkan kerusakan di muka bumi ini. Ala hazal asas, atas dasar inilah sohu falsafatihim anil wujud, mereka membuat falsafah di dunia ini. Tasawuratihim anil hayah, mereka ya menggambarkan kehidupan dunia ini.
Karena mereka nggak percaya sama Allah, nggak takut sama Allah, demikian juga nggak percaya adanya hari kiamat, seakan-akan hidup itu hanya satu kali, hanya di dunia ini saja, gitu, ya. Mumpung hidup di dunia, kita harus menguasai dunia ini, nah, gitu kira-kira. Itulah. Nah, an-natijatul hatmiyah limisli hadhil aqidah ya tughyan. Nah, akibat orang yang tidak percaya sama Allah, nggak takut sama Allah, dunia ini hanya adalah kehidupan hanya sekali di dunia, akibatnya tidak lain adalah ya mereka itu mengadakan kerusakan di muka bumi. Tughyan fil ard, melampaui batas, istikbar alal ibad, sombong kepada hamba-hamba yang lain. Yang berikutnya, karena dunia ini tidak lain kehidupan di dunia, mereka itu muhawalatus saytara alaihim, berusaha ingin menguasai, ikhda'ihim wa tazlilihim wa tazkirihim, mereka ingin menundukkan orang-orang yang beriman. Li'annal kufra wa tughyan tawaman, karena kekafiran dan kerusakan adalah dua saudara kembar. Lihadza sabab, oleh karena itulah Allah Ta'ala menyifati di dalam Al-Quranul Karim orang kafir dengan dengan dua sifat ini, yaitu al-istikbar wal ulu fil ardi. Mereka itu sombong, ya, wal ulu fil ardi, ingin menguasai dunia ini. Al ulu fil ardi wa tughyan. Tughyan itu mujawazatul had, melampaui batas. Ini Allah sifati orang kafir dengan dua sifat ini bukan hanya satu ayat, asyaratil ayatil karimah, puluhan ayat. Sebaliknya Allah menyifati orang-orang mukmin yang beruntung di akhirat dengan tidak adanya dua sifat yang dimiliki oleh orang kafir tadi, yaitu adamul ulu wal fasad. Mana itu di antara ayatnya? Allah bilang di dalam Al-Quran suratul Qasas ayat 83, tilkad darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Itulah negeri akhirat, maksudnya surga. Itulah negeri akhirat, maksudnya itulah surga. Nanti yang ada di akhirat aku jadikan. Ini surga, tempat kesenangan di akhirat yang abadi, aku jadikan untuk siapa? Hamba-hambaku yang di dunia ini tidak menginginkan atau tidak punya sifat al-ulu fil ardi wal fasad. Ya, al-ulu artinya sombong di muka bumi, fasad itu tughyan, ya. Itulah sifatnya orang kafir. Hadhihi qaidatun la natakhallaf. Ayat ini menjadi satu kaidah, ya. Satu kaidah, tidak ada orang yang mengingkarinya. Wahiyat tafsirus shadiq li jami' hurubi ahlil jahiliyah. Inilah tafsir, ya, yang benar gitu untuk peperangan-peperangan yang terjadi sejak zaman jahiliyah, wa makrihim bi ba'dihim bil mu'minin, dan tipu daya mereka terhadap orang mukmin, ya. Jadi ini keterangan baru satu. Siapa mereka yang takut nama Islam? Yang pertama adalah orang kafir, ya. Kenapa orang kafir itu takut sama Islam? Yang pertama tadi katanya karena kekafiran itu adalah, ya, sumber dan dasar daripada kerusakan yang ada di muka bumi. Karena orang kafir itu tidak percaya sama Allah, tidak percaya dengan adanya hari kiamat, sehingga mereka ingin menguasai dunia ini, ya. Baik, insyaallah besok kita lanjutkan. Kulluhum yas'a liyakuna fawqal jami', ya. Ya. Semuanya berusaha agar supaya menguasai, ya, dunia ini, gitu, ya, orang-orang kafir itu. Sebelum kita membahas nanti tentang orang-orang munafik, ya. Ya. Ini saja yang dapat kita kaji karena sudah datang waktu syuruk. Kita tutup pengajian kita ini walaupun, ya, dengan bacanya terlalu cepat gitu. Sebab kita mengejar supaya ini bisa habis gitu, maksudnya gitu, ya. Moga-moga yang sekelum ini berfaedah bagi kita. Insyaallah kita jumpa pada pengajian esok hari. Mari sama-sama kita baca Fatihah sebelum kita baca
zikrul tauhid. Ya, semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah. Allah selamatkan diri kita, keluarga kita dan semua saudara-saudara kita dari segala macam bencana ya yang melanda negeri kita dan dunia Islam lainnya. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.